Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini pimpinan cabang Pemuda Persatuan Islam masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kajian live streaming selama bulan Ramadan ini sebagai salah satu ikhtiar langit dan juga ikhtiar bumi agar tensi dakwah di kala wabah tidak menjadi rendah. Telah hadir di samping saya Al-Mukarrom Al-Ustadz Sandi Ibnu Janwar. Insya Allah di sore hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sudah dibagikan di grup Jamiyah, di grup WhatsApp, yaitu judulnya waspada, sanis waspada corona, waspada tipu daya iblis. Dan sebelum dilanjutkan kepada materi inti, bagi para jamaah yang akan mengirimkan pertanyaan, silahkan dapat dikirimkan ke nomor Al-Ustadz Asep Trenggana ataupun Ustadz Rahman Firdaus. Sudah tertera di flyer yang disebar ya di grup masing-masing, di grup WA. Untuk mengefisiensikan waktu agar kita tidak telat iftar, Ustadz Sandi masak anteng. Mangga kepada Al-Ustadz di haturanan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 34 dan 35. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan bagaimana iblis laknatullah itu diusir oleh Allah dari surga. Fakhruj minha, keluarlah engkau iblis, karena sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang dilaknat, dan sesungguhnya laknat senantiasa tertimpa padamu sampai hari pembalasan. Ikhwati iman rahimakumullah, mukadimah dipandang cukup, dan tema yang akan saya bahas sore kali ini sebagaimana Ustadz Hasan sampaikan mengenai waspada tipu daya iblis. Kajian online itu seperti biasanya, kajian online teh gitu. Hari kajian online teh teka ciri mustamina nundutan gitu teh. Bisa bari gegoleran gitu ayo online mah gitunya. Nah mudah-mudahan semangat orang gitu ya, orang campur sariwe bahasa mah bahasa Sunda Indonesia ku kondisi sapertos ayana henteu ngirangan sumanget ruh jihad urang sadaya kanggo dakwah kali syiar Islam sosanaos kondisi sapertos kiwari. Ihwati iman rahimakumullah, tinang tos upami urang bade ngabahas bab iblis, urang kedah wanu heula gitu, harus tahu iblis itu siapa dan bagaimana sifat iblis, juga bala tentara iblis itu. Dan dalam hal ini saya akan memaparkan dari rujukan kitab Sahih Bukhari, yang mana dalam kitab Sahih Bukhari terdapat satu kitab, Kitab Bad'il Khalqi, bab ke-11, bab sifatu iblis wa junudih. Jadi pada bab ke-11 tersebut Imam Bukhari menjelaskan sifat iblis dan bala tentaranya. Yang pertama,
bahwa kalimat iblis ternyata kalimat yang Allah sering ungkapkan dalam Quran. Dan hampir sama maknanya dengan kalimat setan. Cuman pengulangan kalimat iblis dan setan dalam Al-Quran itu tidak sama. Kurang lebih kalau pengulangan kalimat setan baik bentuk mufrad ataupun jamak itu kurang lebih sebanyak 88 kali pengulangan. Ya habis kita percaya mah baca we punya lira gitu. Sedangkan kalimat iblis itu oleh Allah diulang-ulang dalam Al-Quran itu sebanyak 11 kali. Ini menunjukkan bahwa yang namanya iblis adalah peran yang terus Allah ungkap dalam Al-Quran dari awal surah Al-Baqarah sampai terus diulang di Al-A'raf, di Al-Hijr dan lain sebagainya, agar kita tidak boleh lengah dengan sosok yang namanya iblis. Karena pada awalnya peran iblis oleh Allah ungkapkan dalam Al-Quran itu seiring dengan penciptaan Nabi Adam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan sosok manusia pertama yakni Adam. Dan waktu itu seluruh makhluk Allah disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, dalam artian bukan sujud ibadah melainkan sujud tahiyah, yakni sujud penghormatan. Karena haram ataupun tidak boleh sujud ibadah yang dilakukan antar sesama makhluk. Jadi pasajadu yang selama ini kita sering baca, jangan kita artikan sujud seperti kita kepada Allah. Seperti sujud dina salat nu kabayang teh ngedeprak tah malaikat teh, henteu kitu. Itu bermakna sujudun tahiyah, sujud penghormatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memperlihatkan kekuasaannya. Yang saya baca dari beberapa riwayat, ternyata penciptaan Nabi Adam alaihi salam itu berbeda sekali dengan penciptaan Bani Adamnya atau keturunan Adam itu sendiri. Karena Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah langsung jasadiahnya, langsung fisiknya, jelik langsung aja gitu. Do you know jelik? Tiba-tiba gitu, langsung ada. Gitu. Dan bahan daripada yang menjadikan unsur jasadi Nabi Adam itu dari berbagai macam tanah yang ada di permukaan bumi. Jadi saya berkesimpulan sebelum Nabi Adam bahwa bumi dan berikut tanah bahan penciptaan jasad Nabi Adam itu sudah ada. Itu sudah ada. Makanya dari berbagai macam unsur dan bentuk tanah yang ada di muka bumi sebagai bahan pembangun jasad Nabi Adam, itulah yang ternyata menjadi isyarat dan petunjuk. Nanti dilihat dalam beberapa nas bagaimana bermacam-macam bentuk atau warna kulit Bani Adam. Sadunia jalma teu sarua kulitna. Aya nu warna hideung, semu hideung, hideung pisan, rada hideung, sawo matang, sawo buruk, kan rupa-rupa gitu kan. Jadi intinya ini menunjukkan kalau memang bahannya demikian, jelas melahirkan suatu bentuk yang seperti bahannya seperti apa gitu. Yang seperti kieu we nya, orang bule gitu. Orang bule mah sakumaha di poe tengah poe gitu. Papanasan. Anger we. Da ari bahanna bodas mah moal ngadadak jadi hideung atuh. Tapi kalau bahan kulitnya sudah hitam, mau dilulur, make foundation, make segala rupa alat kecantikan, nepi ka beberapa mili, make dempul, anggar we, napak dilulur nepi ka 2 truk moal bodas-bodas. Ya, karena dihamplas mungkin bisa dasar. Jadi memang seperti itu. Karena bahannya yang demikian. Nah, iwati iman rahimakumullah, ternyata Nabi Adam diciptakan oleh Allah langsung jasadnya. Nah, setelah jasadnya beres, lalu Allah melanjutkan penyempurnaan penciptaannya. Bagaimana Allah meniupkan ruh kepada jasad Nabi Adam. Maksudnya menetapkan ruh Nabi Adam kepada jasad Nabi Adam yang sudah ada. Nah, disinilah Nabi Adam sekarang hidup. Dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ketetapan kepada Nabi Adam
setelah hidup, apa yang pertama kali? Wa 'allama Adamal asma'a. Ternyata Nabi Adam dibekali dengan ilmu untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Nah, setelah itu ikhwati iman rahimakumullah, kan Allah hendak memperlihatkan penciptaan dan kekuasaannya. Seluruh makhluk Allah yang telah ada dari golongan malaikat dan jin, semuanya disuruh sujud. Dan ternyata Allah ungkapkan fasajadu, semuanya sujud. Nah, illa iblis, kecuali sang iblis. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, mengapa iblis tidak mau? Aba wastakbara, enggan dan merasa besar dirinya. Bahkan di dalam ayat yang lain, ternyata Allah meminta jawaban yang tegas dari iblis. Alasan dirinya tidak mau sujud menghormati Nabi Adam. Ternyata iblis menjawab dengan tegas, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau menciptakan diriku dari api. Jadi iblis merasa dirinya besar dibandingkan sosok ciptaan Allah yang besar. Pelanggaran yang iblis lakukan terhadap perintah Allah dan sekaligus menjadi penyebab iblis itu dilaknat oleh Allah, dua hal. Yang pertama, hasadan. Ada rasa hasud kepada Nabi Adam. Dari sisi mana coba hasudnya ikhwati iman rahimakumullah? Dari sisi bahwa iblis itu adalah makhluk Allah yang sudah dulu ada sebelum Nabi Adam. Dari sisi sejarah waktu penciptaan, iblis lah Adam lah, iblis lah. Jadi dia merasa piraku nu kolot kudu ngahormat kudu anyar, tak iya masalah iblis. Ada rasa hasud dalam dirinya. Masa kita yang sudah dulu ada, kata iblis, harus menghormat makhluk yang baru ada? Ini kan hasud. Yang kedua, istikbar, kata Al-Marwazi. Apa? Merasa besar. Nah, ibrah daripada kesimpulan Ahmad Mustafa Al-Marwazi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Apa? Jangan sampai manusia atau Bani Adam mengadopsi dua sifat dasar iblis dalam kehidupan ini, yakni hasud dan merasa besar dalam menghadapi kehidupan ini. Apa coba hasud? Ya, kalau lihat orang lain selalu orang lain senang, dirinya tidak senang. Kudu we maneh anu senang teh gitu. Yang kedua, ketika ada rasa hasud dalam diri, ada rasa gumede, istikbar, selalu melihat orang lain itu kecil dan selalu memandang dirinya itu adalah besar. Nah, ini hati-hati, dua sifat dasar iblis jangan sampai diadopsi oleh Bani Adam. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itu alasan mengapa iblis sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena telah melakukan pelanggaran yang luar biasa terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, Allah tegaskan dalam surah Al-Hijr ayat 35, terusirnya iblis dari surga dan laknat Allah diberikan kepada iblis itu wa inna alaika laknata ila yaumidin. Bahwa iblis mendapatkan laknat dari Allah tidak sementara tetapi permanen, selamanya sampai hari pembalasan. Maksudnya sampai ada kehidupan akhirat, iblis mah terus terlaknat. Makanya pantas ikhwati iman rahimakumullah, di dalam Fathul Bari, mengapa kalimat iblis itu diartikan ai asa? Apa? Putus asa. Jadi kalimat iblis itu kata di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani, ternyata ismu ajami, merupakan isim atau nama yang asing di kalangan bangsa Arab. Jadi kalau memang asing berarti secara bisa disorotkan itu bingung dan tidak bisa disorotkan. Makanya kalimat ajami, kalimat iblis itu asing, berarti maka dengan istilah ini orang Arab sendiri memang belum tahu apa arti iblis itu yang sebenarnya. Hanya tahu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang mencoba mentasrifkan kalimat iblis. Seperti kalimat ablasa.
Kalau kita coba tasdifkan, ablasa yublisu balebas meren gitu. Iblis katanya gitu kan. Seperti kalimat iklil. Terlepas dari beberapa perbedaan dalam segi bahasa, ternyata yang saya kutip dan menarik ini ucapan Ibnu Abbas di dalam Fathul Bari. Mengapa kalimat iblis diartikan ayasa? Di sini menurut Ibnu Abbas, karena ismu iblis kaisu kana ma'al malaikah ajajil. Ternyata nama iblis waktu dulu hidup berbarengan dengan para malaikat sebelum mendapatkan perintah untuk sujud kepada Nabi Adam, nama iblis itu ajajil namanya. Jadi nama iblis itu asalnya ajajil, bukan iblis. Suma iblis subadu. Kemudian jadilah makhluk ajajil itu namanya iblis. Ba'du setelah pelanggaran tadi terhadap perintah Allah, setelah melanggar oleh Allah dilaknat dan dia merasa putus asa. Maka arti iblis itu ae asa, yakni putus asa. Yang sangat menarik lagi dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menyampaikan beberapa riwayat. Yang pertama riwayat Ibnu Hibban atau Broni dan juga Al-Hakim terkait bagaimana tipu daya iblis dimulai dari segi waktu. Iraha tamimiti waktu na iblis hagoda. Ternyata dalam riwayat tersebut melalui sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida asbaha iblisu basa junudahu." Ketika waktu pagi-pagi, waktu subuh, iblis memulai mengutus bala tentaranya. Jadi SOP gitu nu mimiti dilakukan ku bala tentara iblis mulai nyerang Bani Adam itu sanesia ti waktu janari keneh, waktu subuh keneh. Fayaqulu, maka sosok komandan iblis itu memberikan janji kepada bala tentaranya, man adalla musliman albastuhu taja, siapa yang berhasil menyesatkan seorang muslim, maka aku akan pakaikan, aku akan pasangkan kepada sosok bala tentara iblis tersebut ataja berupa mahkota. Jadi memang tipu daya iblis bukan saja menyesatkan manusia, tapi sampai memiliki usaha menyemangati bala tentaranya dengan janji-janji dan upeti-upeti yang sangat luar biasa. Meureun kieu bahasa Sunda nama cak komandan iblis ya. Amun maneh bisa nyasarkeun seorang muslim, kukula rek dibere penghargaan. Meureun rek dibere pangkat, rek dibere posisi, puguh da amis dijanjikeun kitu teh. Asal bisa nyasarkeun seorang muslim. Atuh bala tentara iblis teh beuki sumanget ngagoda Bani Adam gitu. Makanya ini bukan saja karena memang sifat dasar iblis dan supah serapah iblis untuk menyesatkan Bani Adam, ternyata bala tentara mereka sudah dijanjikan dengan janji yang sangat luar biasa. Yang kedua yang saya baca dan menarik dalam riwayat yang lain terkait mabes nih, markas besar iblis di mana gitu. Ini saya sampaikan satu hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arsu iblis alal bahri, markas besar iblis teh di laut kadaya. Makanya pemuda perisorean resep touring ke laut. Mungkin waktu iman juga yang di rumah masing-masing resep touring ke laut, ke Pangandaran, ke Santolo, ke Jayanti, ke Racabuaya, kemana wae? Mungkin resep. Kada eta teh ngadeukeutan markas besar iblis. Ha, sakumaha tah? Cuma ke pantai teh. Nya ai pantai deket ka laut Pak Usadasan, sami wae gitunya. Makanya agenda tahunan Usadasan pemuda Persisorean touring ke laut. Ya mudah-mudahan lah kayak. Tapi mungkin karena ada corona dipending dulu gitu. Arsu iblis alal bari, bahwa memang markas besar, markas komando makonya gitu. Arsu iblis alal bari di laut. Payam asu saroyahu, lalu komandan iblis itu mengutus bala tentaranya,
fayabtanuna nasa, mereka semua bala tentaranya memberikan fitnah-fitnah kepada seluruh manusia. Fa'adamuhum indahu a'damuhum fitnah, siapa yang bisa memberikan fitnah terbesar kepada manusia, maka akan dijanjikan kedudukan besar di sisi pemimpinnya. Nah, hiwat iman rahimakumullah, itu sebagai mukadimah bahwa iblis memang berikut bala tentaranya tidak akan mengenal lelah untuk menyesatkan dan memberikan tipu daya kepada manusia. Dari mulai pagi mereka sudah bergegas memberikan tipu daya, bahkan terorganisir. Aya strukturna, aya komandona, aya pasukana gitu. Bahkan ada pangkat yang dijanjikan segala gitu. Ini menunjukkan mereka serius dalam memberikan tipu daya kepada manusia. Namun terkadang kita selaku manusia yang penuh hilaf dan dosa ternyata kurang menyadari bahwa kita seolah-olah benar, ternyata kita sejatinya sedang ada pada buayan dan tipu daya iblis. Sebagai contoh, saya akan ungkapkan beberapa hadis bagaimana tipu daya iblis pada kehidupan nyata dan sehari-hari. Terkait masalah ini, saya akan bacakan satu hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah terkait seseorang Bani Adam ketika tidur, bahwa iblis di waktu malam mengikatkan 3 ikatan pada naon itu tengkuk kuduk seseorang. Jadi ketika manusia tidur, maka iblis lain cicing, lain nyelusara iblis teh ngagoda iblis teh ku cara mengikatkan 3 ikatan pada tengkuk manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan 3 ikatan itu? Ya dribukula ukdatan maka ukdatin makanah alaika lailun tawilun farkud. Yang disebut 3 ikatan itu apa? Bahwa tipu daya iblis diberikan kepada seorang Bani Adam yang sedang tidur. Lailun tawilun, peuting lila keneh tong hudang kitu teh. Jadi lamun nyaring tengah peuting, tunduh peuting keneh ta iblis teh kan ngagoda teh. Lailun tawilun, peuting keneh, sampai nanti Bani Adam itu benar-benar nyenyak dalam tidurnya. Nah, Rasulullah menyampaikan bagaimana agar terhindar daripada tipu daya iblis ketika itu. Fa in istaiqada fadakarallaha in halat uqdatun. Ketika Bani Adam itu terjaga atau bangun, lalu zikir kepada Allah. Ngadoa gugah bobo. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona. Ulah aya eta mah doa bade tuang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur in halat uqdah. Satu ikatan tipu daya iblis terlepas. Lanjut fa in tawaddoa. Ketika Bani Adam itu setelah bangun dan berdoa lalu berwudu, in halat uqdah. Maka ikatan yang kedua terurai lagi. Dan yang terakhir, fa in sholla in halat uqda uqaduhu, ketika dia dilanjutkan setelah wudu lalu sholat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga. Kulluha fa asbaha nasiton thayyiban nafsi, jadilah di waktu pagi hamba Allah tersebut menjadi sosok hamba yang giat, yang rajin dengan jiwa yang baik. Wa illa lamun teu kerek nyegrek hese, gugah dan lain sebagainya, khobisan nafsi kaslana, maka Bani Adam itu menjadi sosok yang jiwanya kotor atau jelek dan juga penuh dengan kemalasan. Terus terang saja, bangun malam atau bangun subuh janari teh hese jeung ngorad mah. Beda jeung aki-aki ini. Alhamdulillah Ustaz, abah mah tahajud nepi ka bisa saputing 2 kali. Bakat ibu getol misalkeun ieu mah pantes abah mah da naon? Peureum siang keneh tengah peuting hese peureum gitu. Daripada nyileuk biasana mending salat wengi. Pantes memang kalau kaum tua bangun tengah malam lalu rajin salat tahajud. Kada kuduna geus salat mah kitu atuh. Mun geus salat teu kitu keneh luar biasa gitu. Nah, yang saya acungkan jempol itu memang untuk kaum muda yang banyak godaannya.
Usum halodo Ustaz Asep itu. Usum halodo tiris gitu kan. Bobo enon pulang wengi gitu kan. Kajian sampai kasapat gitu kan. Sadas nyindiran maksudnya. Hendak memang seperti itu. Gugah hararese. Memang itu kalau kaum muda bangunnya gesit gitunya, janari. Ya termasuk simkuring mah rada hese eta teh gitu. Kumaha atuh? Lamun tiasa itu luar biasa bisa melawan terhadap tipu daya iblis. Nah itu memang dalam kenyataan atau kehidupan sehari-hari tipu daya iblis sangat dirasakan sekali oleh kita semua, terutama dalam memberikan semangat untuk bangun janari, bangun subuh, melaksanakan ibadah. Jangan sampai kita ternyata senantiasa berada pada tipu daya iblis. Yang kedua terkait hadis itu, ternyata ada seseorang yang tidur di waktu malam sampai waktu subuh. Jadi kasianan. Dengan bahasa Jermannya Ustaz Asep subrang ini, subuh berang gitu. Bagaimana kata Rasulullah, daka rajulun bala syaitanu fi udunaihi, maka orang itu telah terkencingi oleh setan. Aduh asa berat ieu teh, asa nyindiran cenah Ustaz. Subuh kaberangan eta teh kaompolan ku setan dua cepilna. Ieu bingungna kasiangan unggal poe kumaha ieu. Pacilingan setan eta menjadina meureun kitu nya. Luar biasa ihwati iman rahimakumullah. Ya, kita harus senantiasa terus waspada, bahkan bisa menghindari setiap tipu daya iblis, karena memang kita rasakan tipu daya iblis terus-menerus menggoda terhadap setiap gerak langkah kita. Nah, ihwati iman rahimakumullah, lanjut masih terkait dengan bagaimana pada kehidupan sehari-hari tipu daya iblis kita rasakan. Ini ketika seseorang mau melaksanakan sholat. Ini kan ada hadisnya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bis sholati adbara syaitanu walahu duratun." Ketika panggilan adzan itu dikumandangkan, setan lompatan. Mata nu teresepeun adzan mah setan teh iblis namina. Jadi anu teresepeun suara adzan dikumandangkeun eta iblis ya deh. Nah, wa iman rahimakumullah, setan atau iblis sampai lari. Nyalah larina teh berat-berat roti walahu duratun. Tapi Ustaz Asep tong dipikihannya ari iblis nah itu teu kitu. Ini saking dia tidak mau mendengar suara adzan. Faida ku dia ketika beres adzan dikumandangkan akbala nyamperkeun deui iblis. Menghadap lagi kepada manusia. Faida suwiba biha adbaro, ketika dikumandangkan iqamah, iblis ataupun setan itu lari juga. Adbaro lumpat alim ngadamu dikumandangkan iqamah. Faida ku dia ketika beres iqamah akbala, maka iblis menghadap kepada Bani Adam hatta yahtira bainal insan wa qalbih, sehingga diberikan perasaan antara manusia dan hatinya. Fayaqulu udkur kada wa kada, emut anu. Jadi lamun orang salat wajar nu asalna teu kaemut jadi sagala kaemut. Gitu. Biasana orang kercan salat poho kana mayar hutang, keur salat mah ingat boga hutang, bisa jadi eta teh. Karena mengapa? Sesuatu yang tidak kita ingat sebelum salat, keur salat mah selalu diingatkan. Itu merupakan bentuk tipu daya iblis. Udkur kada hatta la yadri asalasan sholat am arba'an, sampai orang itu pas sholat hari ieu teh tilu atau geus 4 rakaat salatnya gitu ya. Eta teh karena memang tadi nu asalna teu kaemut jadi kaemut, fokus we karena nu dipikaemut. Bingung jumlah rakaat salat tilu atau 4. Fa dalam yadri salasan sholat au arba'an sajadah sajataini sahwi. Rasul bersabda, kalau demikian maka bisa dan harus dilakukan syariat sujud sahwi. Nah, iwat iman rahimakumullah, banyak terkait tipu daya iblis dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru 2 contoh terkait masalah tadi bangun dari tidur dan juga kondisi kita melaksanakan ibadah sholat. Terakhir Ustaz, karena ini ada 27 hadis terkait sifat iblis dan bala tentaranya dalam Bukhari. Yang ketiga saja terakhir,
Ini terkait dengan bulan Ramadan. Rasulullah menyampaikan satu penjelasan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika Ramadan itu masuk atau datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga. Wa guliqat abwabu jahannam, dan dikuncilah pintu-pintu neraka jahanam. Wasul silati sayatin, dan setan-setan atau iblis itu dicancang, diikat, diborogod. Stay at home, tong kemana-mana, diborogod gitu kan. Tapi saya menarik sekarang, Ramadan sekarang, hari manusia sudah cara ricing gitu, tapi narapidana dilepaskan nih kumaha ya. Nah, buat iman rahimakumullah mangga emut kan asa araraneh hayana teh gitu. Bulan Ramadan kan biasanya iblis dicangcang, diborogod. Kita sekarang yang harus tercangcang di rumah masing-masing karena memang mewabahnya pandemi atau Covid-19. Nah, mudah-mudahan maksud dalam hadis ini adalah setiap godaan iblis sekalipun di bulan Ramadan itu ada, tapi bagi orang yang melaksanakan saumnya benar-benar, maka peluang-peluang iblis untuk menggoda kita, maka kita tidak mudah tergoda dengan tipu daya iblis itu maksudnya. Bukan iblis tidak menggoda. Di bulan Ramadan justru semakin mahabuk, semakin luar biasa godaan dan tipu daya iblis. Tapi bagi mereka yang melaksanakan saum dengan benar-benar, bukan saja menjaga syarat sahnya ibadah saum, tapi menjaga syarat makbulah pahala saum, itu saya rasa mudah-mudahan dengan kualitas saumnya dia sanggup meraih 3 hal dalam sabda Nabi ini. Yang pertama, bahwa Ramadan dibuka itu maksudnya dibukakan pintu surga bagi dirinya, peluang-peluang untuk menuju surga terbuka lebar-lebar. Lalu ditutup pintu neraka, maksudnya pinarakaeun hararesek, karena untuk menjaga syarat makbulah ibadah saum. Yang ketiga, setan wae hese jeung bingungan ngagoda Bani Adam bagi yang saum benar-benar, karena dia sadar sedang melaksanakan saum agar pahalanya dapat diraih dan diterima saumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Ustaz Hasan, demikian pemaparan singkat terkait bagaimana kita harus mewaspadai tipu daya iblis. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Sandi yang sudah menerangkan apa saja sikap kita harus bagaimana ketika berhadapan atau agar terhindar dari tipu daya iblis. Jadi kalau pernah saya baca di surat Fatir ayat kelima, di sana diterangkan bahwa memang iblis itu sudah jadi pekerjaannya seperti yang tadi diterangkan. Dia istilahnya menebarkan al-ghurur kepada manusia, baik dengan tipu daya, kesenangan duniawi dan lain-lain sebagainya, termasuk yang tadi dicontohkan. Nah, ini ada pertanyaan dari hamba Allah, dari kemarin tidak mau disebutkan namanya, entah kenapa ini. Mengapa Allah mempunyai nama yang berbeda bagi makhluk yang sama-sama hendak ingin menjerumuskan manusia? Jadi sarua arek menjerumuskan manusia nama. Tapi kenapa ada 3 nama yang berbeda? Disebut jin, disebut iblis, dan disebut setan. Apa bedanya? Iya. Ini mungkin lebih kepada pengungkapan fikih lugah, bagaimana dalam sisi bahasa. Yang pertama, bahwa makhluk tersebut dari golongan jin. Mengapa disebut jin? Karena dari aspek tidak mungkin bisa teraba oleh panca indera. Karena arti jin itu jana anil ain, maksudnya memang tidak bisa dijangkau oleh mata atau kasat mata manusia, dan lebih luas oleh panca indera manusia. Karena makhluk golongan jin itu termasuk perkara yang gaib bagi manusia. Sedangkan Ar-Raghib Al-Asfahani sebagai pakar bahasa mengungkapkan ta'rif gaib itu kan malayaqa'u tahtal hawas wala taqtadihi bidayatul uqul wa innama yu'lamu bi khabaril anbiya'il mursalin. Yang disebut gaib itu apa? Malayaqa'u tahtal hawas, sesuatu yang tidak bisa teraba oleh panca indera.
aya zaman ngaku ningali jin, wajib tong dipercaya gitu. Komo nepi kalian ningali unggul, jin teh ditewak sadasep. Dikeprakan ku nyere, diausun kana botol. Tungtungna naon? Roti mana eta intina mana yang duit gitu teh, kade. Usaha kade darangukeun teh. Jadi yang bab rupiah bisa dikaitkan dengan urusan bab nu kararieu sebenarnya. Jin itu gaib. Pira kok aya setan bisa ditewakan, jin bisa ditewakan. Lamun jalema ternyata bisa newak jin, gitu kan? Bisa ningali jin, kudu percaya jalma bisa ningali jeung newak malaikat kan kasuk kana urusan sama gaib itu. Jadi kebohongan yang sangat besar, ketahayulan tingkat tinggi bila ada orang yang bisa mengaku melihat jin apalagi mengusir jin. Ini ada orang yang kerasukan nih. Kerasukan jin cenah urang gebah gitu kan. Ini kebohongan tingkat tinggi. Dan anehnya masih banyak orang yang mempercayai terhadap keyakinan tersebut. Ustaz senapan eta ya TV aya ustadna entong asal kulebol ustad dipercaya gitu kan. Nah, apal dalil-dalil, apal kana ayat Quran. Iblis ge apalan dalil Quran kada itu teh. Tong ngabandingkeun ustad apal Quran pira ku ustad salah cenah ngarukyah kieu kana bab jin. Iblis nyahoan ayat Quran kada. Hati-hati urusan kararieu. Pokoknya mah ieu bab tahyul kaituna bab musyrik. Bahkan ekstrim Imam Syafi'i justru mengungkapkan man jama annahu ra'al jinna abtalat syahadatuhu. Siapa yang menyangka pernah melihat jin maka batalah persaksiannya. Maksudnya tong ditarima eta teh saksi bohong gitu teh. Najan ungkapanna mi Allah ningali jin, pira ku mi Allah gitu kan. Mi Allah ge euceuk teh gitu. Hati-hati bohong gitu. Jadi jin itu dari aspek kesadaran memang tidak teraba oleh panca inderanya. Mustahil sesuatu yang gaib teraba oleh panca indera. Malaya kautah hawas. Wala taqtadihi bidayatul uqul. Tidak bisa ditetapkan oleh kecerdasan akal manusia urusan gaib itu. Komo aya hadis kayaknya dina bab Bukhari kene. Jadi ketika seseorang bangun nanti ternyata melakukan istinsak, menghirup air ke hidung sadasar, lalu mengeluarkannya lagi. Fa inna syaitana yabitu ala haisumihi. Karena kata Rasulullah, setan itu bermalam di dua lubang hidung manusia. Ayeuna rek naon dipahami, ditafsiran, ditetapkan ku pendekatan akal. Meureun lamun kitu mah nu ngaranna bisa peureum di jero liang irung jelema, setan. Meureun moal teu beda jeung ngaranna al-qarong waleho meureun gitu. Mana segede gitu? Tapi kan ini urusan gaib. Tidak bisa ditetapkan oleh kecerdasan akal manusia. Atau usah ada gitu mah setan teh segede korong meureun bisa cicing dina rompok korong, rompoknya di dieu apa ngamu teu tiasa kitu. Jadi intinya apa? Ini dengan keimanan saja. Wala taqtadihi bidayatul uqul. Tidak bisa ditetapkan semua itu berdasarkan kecerdasan akal manusia. Komo dina ieu nya aya doa pada lebat kajaman dosa-dosa Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khabaisi. Aku berlindung kepadamu, perlindungan kepada Allah minal hubusi teh naon hartosna? Hubusi wal khabaisi. Sakdin diartikeun naon hubusi wal khabaisi? Jalu jeung bikan. Nah, setan jalu jeung bikan. Timbul pertanyaan, ari aya teu golongan tina setan bencongna kan gitu mungkin ada. Kan tong make pendekatan akal atau iman saja al-hubusi wal khabaisi. Pokona kitu aya pidosaeun ti jamban gitu marukan. Aya pidosaeun di lebat jamban kada. Termasuk kaitan masalah menang teu albeolu algo itu gitu nya bari ngobrol gitu pan aya adabna termasuk ini hal yang justru dilarang oleh agama. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khabaisi. Itu ada doa. Jadi urusan masalah jin gaib tidak bisa melalui pendekatan kecerdasan akal manusia. Wa inna ma yu'lamu bi khabaril anbiya'il mursalin. Hanya kita mengetahui urusan gaib melalui iman terhadap wahyu yang dikabarkan melalui para utusan Allah. Nah itu jadi jin itu apa? Yang tidak, makhluk yang tidak bisa teraba oleh panca indera. Makanya iblis termasuk golongan jin. Sedangkan syaiton itu dari kalimat satona, yakni bauda. Bauda itu apa? Menjauhkan atau jauh. Karena memang puntennya rada kasar. Si setan mana? Kitu pagaweana ngajauhkeun hamba Allah ti Allah sakitu. Jadi
intinya tidak senang setan itu manusia berkumpul di masjid, tah setan mah teresepeun ngarumpul di masjid gitu jelema teh. Teresep kok adan eta setan gitu. Selalu menjauhkan dari ibadah, selalu menjauhkan dari Allah. Demikian gitu. Jelema semangat mengkaji ku setan mah kumaha carana supaya tuh semangat mengkaji. Karena apa? Bauda menjauhkan dari Allah, kadituna ingin menjauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalimat setan dilihat dari sisi ingin menjauhkannya makhluk itu hamba Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ketiga tadi iblis Ustaz, sudah dibahas yaitu putus asa. Makanya makhluk itu dilihat dari segi perbedaan bahasa memang demikian. Mengapa disebut jin? Karena ini tidak kasat mata atau termasuk makhluk yang gaib. Dilihat dari kalimat setan karena ini ingin menjauhkan hamba Allah dari Allah, bermakna iblis karena makhluk tersebut putus asa dari rahmat Allah sampai hari kiamat mereka tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Ustaz demikian terhadap pertanyaan yang barusan. Ya. Pertanyaan yang kedua Tat, sepertinya masih berkaitan dengan tadi Al-Baqarah ayat 34 nih. Jadi ada yang menyebutkan bahwasanya iblis itu adalah bagian dari malaikat. Kenapa? Karena dalam Al-Baqarah ayat 34 itu wa id qulna lil malaikati fasajadu illa iblis. Itu diperintah, yang diperintahkannya itu kan malaikat. Semuanya sujud kecuali iblis. Oh berarti iblis itu bagian tina malaikat. Nah, begini maksudnya. Jadi di situ ada kalimat istisna munqati. Jadi tidak semua mustasna itu termasuk mustasna minhu. Ini pendekatan dalam segi gramatika saja dulu. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini kan mustasna. Iblis itu setelah adat istisna. Kalau kita mau berkesimpulan bahwa iblis termasuk mustasna minhu, berarti iblis itu dari golongan malaikat. Ini bukan. Karena berdasarkan beberapa riwayat. Makanya untuk menimbulkan satu tafsiran ataupun ayat Allah tidak hanya melalui pendekatan terjemah. Komo kadituna ngaitkeun sareng gramatika bahasa anu memang teu nyambung kadituna, ternyata aya dina bab gramatika bahasa istisna munqati. Tidak semuanya mustasna itu termasuk mustasna minhu. Nah, berdasarkan riwayat yang lain ternyata memang iblis itu bukan golongan dari para malaikat. Riwayat Ibnu Abbas tadi hanya menyampaikan penamaan saja. Bukan iblis itu golongan malaikat. Karena makhluk Allah itu beberapa macam besar, tergantung unsur yang membentuknya. Pertama, malaikat. Ini diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya kan. Dua, jin. Diciptakan dari min marijin minar, percikan api. Manusia diciptakan oleh Allah min tin, unsur jasadnya tanah. Dan yang kedua, manusia itu ada unsur ruhnya disebut rohani. Kan gitu, makhluk ciptaan Allah. Jadi termasuk mana iblis itu? Papasako minal jinni, termasuk golongan jin yang fasik terhadap perintah Allah. Jadi berdasarkan ayat yang lain, iblis bukan termasuk malaikat. Tetapi iblis adalah makhluk lain selain malaikat yang memang pada awalnya disuruh untuk melaksanakan perintah Allah, malah mulai melaksanakan pembangkangan. Demikian Ustaz. Jadi iblis sanes malaikat. Pertanyaan yang ketiga dari Lukman Arjasari Banjaran. Agak menarik nih Tad. Apakah orang yang mengaku indigo atau punya penglihatan indigo atau penglihatan gaib lah adalah termasuk tipu daya iblis? Dan bagaimana seorang muslim semestinya menyikapi hal-hal seperti itu? Tolong penjelasannya. Aduh, indigo ya. Bab indigonya. Ya. Jadi begini. Ini harusnya dijawab dengan spesialis ilmu kejiwaannya, psikologi sebetulnya. Kebetulan kakak saya, Kang Hilman mancotnya di Pangandaran ya. Aya ge, jadi orang Arjasari, orang mana Banjaran, sorean. Waktu aya Kang Hilman di Pangandaran. Anjeunna memang jurusan psikologi di UPI. Saya pernah bertanya urusan bab seperti ini. Jadi ini sebetulnya bab indigo itu bukan kelainan, bukan.
Karena memang seseorang itu dalam segi kejiwaan itu memiliki puntennya potensi daya hayal anu setiap jalan itu sami. Tasawur itu mentasawurkan itu sami gitu setiap jalan. Tergantung seseorang mentasawurkan itu input sebelum dia bertasawur. Ini bahasa saya. Sehingga pun anak gitu, pun anak karena sering nonton YouTube dah hatam atuh bab perjurigan atuh. Pun anak nepi ka wawe gombel, alkocomu, kuntilanak. Ketika saya tanya, "Nu kitu teh naon?" Bisa seolah-olah memvisualisasikan tak kieu. Karena input yang ia lihat demikian. Nah, saya pernah berbicara masalah ini terkait seseorang indigo. Karena orang itu mustahil bisa menggambarkan sesuatu yang belum pernah tergambarkan olehnya. Jadi, jalmi ningali anu. Bener teu aya, da teu aya sebetulnya mah. Tapi gambaran dari hayalan atau pikiran orang itu. Imajinasi. Nah, imajinasi besar-besaran seperti itu maksudnya. Jadi itu sanes tipu daya iblis. Sanes tipu daya iblis. Kemudian dikaitkeun mah eta di dinya aya nu ngagantung. Gitu. Mana diterimanya oleh orang yang percaya terhadap tahayul, bahaya nanti. Kumaha cik intina, pindah ku budak bohong tak kitu mungkin teh. Ya kan gitu rata-rata, pindah ku budak bohong cenah. Budak mah jujur, budak. Eta cek budak di dinya aya nu ngagulantung. Make baju bodas, buukna panjang, seserian coba. Ieu budak menyaritana. Pertanyaanna, ari eta budak bener-bener ningali atawa henteu? Penglihatan orang jeung budak sarua, panca indrana sama. Yang berbeda apa? Imajinasi kita dengan anak tidak akan sama. Dan saya buktikan kepada anak saya sendiri, memang demikian. Jadi seseorang bisa tasawur tergantung input masuk kepada alam pikirannya seperti apa yang ditasawurkannya, maka akan tervisualisasikan sesuai yang pernah ditasawurkannya. Jadi imajinasi, tuh daya imajinasinya tinggi. Biasanya lamun kitu engke alus kana ngagambar teh kari itu teh. Desainer HD nepi ka ieu mah corak abstrak cenah bakal ikut ka harti abstrak gitu kan. Imajinasinya tingkat tinggi, bisa jadi kan. Nah, iwat iman rahimakumullah tegasan ke Kang Lukman Arjasari. Biasanya sok hadir kajian Kang Lukman. Senin masih ngeureuh di Aluda. Jadi sekarang lagi pandemi, jadi saya ingatkan kepada pemuda yang suka kajian di Aluda. Sekalipun masa pandemi, ya selama ini Kota Soreang alhamdulillah green zone, jadi zona hijau. Alhamdulillah oleh Allah diberikan perlindungan. Tidak ada yang terlaporkan positif. Makanya kita selaku pemuda dan remaja Masjid Aluda Cipetir terus mengadakan kajian, menggalakkan kajian. Cuman mohon maaf yang dari luar daerah pakai masker gitu pakai masker dan selalu pakai hand sanitizer gitu. Karena apa? Kita lebih melaksanakan protokol kesehatan, tidak menutup kajian dan pengajian. Bahkan tadi saya unik sekali Ustaz Hasan puntennya melenceng tina masalah pertanyaan. Karena ini yang bertanya termasuk Mujahid dari Arjasari dari Kiris Dayu Banjaran. Tadi waktu subuh di Aluda Cipetir, ini Ustaz Endang mengadakan pengajian tetap jalan. Bahkan di kana speaker luar kun kana tawakeun tarikeun na tawa. Mengapa? Karena syiar Islam tidak boleh pada. Supaya keluarkan pengajian. Tapi catatan mustami diam di rumah. Lebih enak itu sebetulnya cek anak mustami bisa bari gogoleran. Ngan urang mau bisa bari ngarok jeung kopi da keur saum meureun kitu eta teh. Dangukeun di bumi tah ceramah tina tawa masjid teh. Sama kan tersampaikan pesan dan tausiahnya dari ustaz. Jadi barangkali ini menjadi uswah, bisa jadi contoh dan solusi kepada jamaah-jamaah yang sudah zona merah mungkin temenang pengajian karena ada himbauan dari MUI. Ya kita lakukan, mual ada kerumunan, tapi ngaji tetap jalan nah, speaker keluarkeun heuh. Ustaz cenah berkerumun jeung DKM bareng ustaz di masjid bae lah saeutik kinu penting tersampaikan pesan agama. Nah, karena di kita, di pemuda di sini tidak ditutup kajian karena alhamdulillah protokol kesehatan dilaksanakan, ya kajian pranikah, kajian al-hidayah tetap dilaksanakan. Karena tidak banyak-banyak dan juga di madrasah ini dilaksanakannya. Jadi saya khawatir iwati iman rahimakumullah ini dalam kondisi musibah besar ini Ustaz Hasan. Mudah-mudahan ini seudon saya Ustaz Hasan. Takutnya
dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Ini yang saya khawatirkan. Jadi begini, sekarang kita melaksanakan himbauan pemerintah, sekarang kita melaksanakan keputusan Dewan Hizbah, ya karena memang ini melaksanakan aturan yang sudah jelas kebenarannya. Tapi yang saya khawatirkan ternyata dibalik itu, saya khawatirkan dibalik semua ini takut dimanfaatkan oleh sebagian oknum yang menjadi musuh Islam. Karena begini buat iman, jadi kita sudah tidak ada Jumatan di masjid, alhamdulillah melaksanakan dan mengindahkan himbauan itu tidak. Tapi kemarin saya ke Gading Tutuka, ke pasar rame-rame orang itu gitu. Mengapa tidak dibubarkan coba? Itu bubarkan karena itu. Jadi saya melaksanakan himbauan pemerintah, melaksanakan himbauan para ulama, menjauhi keramaian. Tapi coba yang ramai demikian yang tidak sebersih masjid, sama dong berikan peringatan. Saya mencoba cik laras dilaksanakan physical distancing dan lain sebagainya himbauan. Kok tidak merata? Ini cuma unek-unek saya saja. Coba jangan hanya sebagai bidikan itu, majelis taklim, masjid. Coba yang lainnya samalah. Karena kita semua ingin kebaikan, terhindar daripada virus COVID-19, ingin memutus mata rantai gitu. Ini Ustaz Hasan jadi yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tidak padam semangat jihad untuk senantiasa menggelorakan dakwah dan syiar Islam di tempat kita masing-masing dengan berbagai cara seperti kajian online ataupun di masjid pakai tawa karena speaker itu sampai tenang mustami di rumah masing-masing. Yang penting bahwa kita terus melaksanakan syiar Islam dan dakwah Islam. Barangkali Kang Rukman terkait indigo itu imajinasi dari seorang anak, bisa lebih jelasnya coba berkonsultasi atau ngobrol dengan ahli kejiwaan. Psikiater itu lebih ahlinya. Saya bukan ahlinya, cuman saya dari sisi tasawur, makna panca indera seseorang, imajinasi seorang manusia demikian adanya. Jadi bukan tipu daya iblis tapi. Bukan, itu bukan tipu daya iblis. 5 menit aja. Ya, 2 pertanyaan lagi Tad. Yang keempat ini, apakah betul anjing hitam pernah Rasul sebutkan sebagai iblis atau jin? Abdi teh terkait masalah hadisna tak can ngaktos mau sarahna Ustaz. Begitu. Tapi asa kangtos mohon bilih lepat ngawaler da ari ngajawab mah gampang teu bisa jawab teu bisa can pernah maca atuh jujur bilih lepat namun pernah maca hadisna disabit-sabit gogok hideung gitu. Tapi maksudna naon tak can kangtos Ustaz. Siap, bagus Ustaz. Terakhir ya Ustaz. Punten hoyong naros aya kajentenan murang kali sarapna keluar bada maghrib akibat disusulan ku sepuhna teras pada milarian padahal nu milari eta ku budakna katinggal pare budakna teu katinggal ku nu milari seueur nyebut mah nu kitu teh disumputkeun ku jin kajentenan ku pun wargi nu janten patarosan menyikapi kajentenan kitu kumaha. Waduh, Sabit di Sukarame. jadi aya budak teu kapangih teh. Jadi aya murang kali. Murang kali teh cenah dina kisahna teh disumputkeun ku jin gitu. Ini luar biasa. Saya tegaskan bahwa jin tidak bisa menggoda secara fisik kepada manusia. Hanya saja jin itu memberikan tipu daya dengan cara membisikkan kepada hati manusia. Dari surat Anas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu dalil. Jadi tipu daya atau mau memberikan godaan kepada manusia, sosok jin itu tidak secara fisik. Punten di toel persoalan aya nu noel ya saha eta jin tetep bisa kitu. Secara fisik jin tidak. Mengapa tidak? Karena saya tidak mendapatkan riwayat bagaimana jin ngagoda ku cara kitu. Aya nu nyeleneh kieu Ustaz Hasan. Tadi juga saya sempat baca hadisnya. Terkait Abu Hurairah pernah diberikan wakalah tugas oleh Rasulullah untuk menjaga harta zakat. Itu. Dan ketika itu ternyata nu datang teh menyerupai seseorang. Seseorang tersebut minta
dan nya karunya Abu Hurairah teh iba gitunya ningali masih aneh harta zakat, padahal dilaporkan ke Rasulullah ternyata anu nyuhunkeun teh jin. Besok mah moal katipu deui cek Abu Hurairah teh. Besokna ternyata seseorang itu datang lagi dan cek Abu Hurairah mau dibere harta zakat, da anjeun lain bagianana. Kumaha coba cek eta nu ngadatangan ka Abu Hurairah. Hoyong cenah ku abdi diajarkeun supaya anjeun tidak tergoda dengan godaan setan. Karena Abu Hurairah punya sifat dasar haus ilmu, maka Abu Hurairah nya kagoda deui gitu. So kumaha cenah carana supaya terhindar tina godaan setan teh? Baca cenah ayat kursi gitu. Eta aya hadisna. Baca ayat kursi. Abu Hurairah teh percaya we da ilmu itu gitu. Dilaporkeun ka Rasulullah eta teh kadub tukang ngawadul tadi teh. Ternyata apa yang ayat kursi teh sebagai mantra gitunya, mantra sebagai anti godaan jin atau setan itu teh sanes saur Allah sanes saur Rasul, tapi saur jin nyalira, saur setan nyalira. Makanya aneh hadis ini dijadikan rujukan tuh cenah aya hadisna ayat kursi teh supaya orang terhindar tina godaan setan. Mata ku tukang bisnis mah pinter jieun kaligrafi. Tulis ayat kursi we hungkul. Disimpan di mana? Dina kusen pantok bumi nu payun. Bisi cenah lebat setan ka bumi. Ngarah teu ditembus. Ngarah teu asup usadasan. Jadi setan iblis teh daekeun asup ka imah jalma anu tina kusen pantok bumi nu dipayunna aya tulisan ayat kursi. Ari iblis teh pinter. Aya lantukan ayat teh gitu. Pantot tukangna mah ayat kursi bos aja lantukan kan gitu intinya. Nah, ini kebodohan tingkat tinggi namanya ihwatu iman rahimakumullah. Jadi intinya jin itu tidak bisa menggoda secara fisik usadasan. Kamu nepi ka nyumputkeun urusan nu tadi jawabna kumaha wallahu alam teu apa abdi tidak berani menjelaskan tanpa dasar ilmu. Karena haram kita percaya jin kamu bisa noel, bisa nyentuh, bisa nyumputkeun dan lain sebagainya secara fisik kepada manusia. Tidak. Kita beriman saja kepada firman Allah, yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Jin, setan, iblis menggoda manusia dengan cara membisikkan kepada hati atau dada manusia. Barangkali Ustaz demikian yang bisa saya sampaikan. Terus jam 5. Jazakumullah khairan Al Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya yang pasti bermanfaat insyaallah. Dan akhirnya pas pukul 5 sore. Sebentar lagi kita akan berbuka saum. Kurang lebih pukul berapa ya? 17.49. 46. Oh, 46 ya. Sok bidah wae sadaya. Meni semangat teuing saum teh. Soalnya ada perbedaan ini menarik juga kalau misalkan nanti mau dibahas. Tapi ini khusus di bahasan ilmu hisab. Jadi ada perbedaan jadwal imsakiyah antara Persis, Muhammadiyah dan NU. Kenapa? Misalkan ada perbedaan seperti itu. Tapi itu mungkin nanti di lain waktu. Ya, jamaah semuanya, sebelum ditutup jangan lupa like dan follow serta nyalakan notifikasi untuk Instagram di PC Pemuda Persis Soreang tanpa spasi, PC Pemuda Persis Soreang. Silahkan di like dan di follow dan nyalakan notifikasinya. Juga untuk halaman Facebook, fans page di Facebook dengan nama PC Pemuda Persis Soreang. Jadi di sana ada rekaman video-video yang sudah di-online-kan. Demikian untuk kajian streaming Ramadan 1441 Hijriah PC Pemuda Persis Soreang di sore ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi